Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari kelompok 2 dari kelas 9B akan menjelaskan tentang perkembangan tanaman secara stik. Ini adalah anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amelia Agustin, Ardiansyah, Argendra Winata, Aurelia Ratu Safira, Ayu Anjani, dan Bella Cecilia Karisma. Pengertian stek. Stek adalah metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan atau bagian tubuh tanaman itu sendiri. Potongan tubuh tanaman bisa berupa akar, batang, dan juga daun. Setiap bagian tubuh dari tanaman memiliki sifat totipotensi di mana satu sel bisa membelah menjadi sel lainnya, sehingga Streptocarpus bisa ditumbuhkan dari potongan daun, sel akar, dan batang bisa terbentuk juga. Tujuan stek sendiri agar dapat mempertahankan karakteristik unggul dari tanaman induk yang diinginkan. Jika tanaman induk memiliki sifat-sifat yang diinginkan seperti kekhasan pada rasa buah, warna bunga yang menarik, atau ketahanan terhadap penyakit. Perbanyakan stek memungkinkan kita untuk menghasilkan tanaman baru yang juga memiliki sifat-sifat tersebut. Jenis-jenis stek. Yang pertama ada stek batang. Pada jenis stek ini, bagian batang yang sehat dipotong dan ditanam dalam media tanam. Stek batang dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat kematangan batang yang dipotong. Yang pertama ada stek tunas muda atau softwood cuttings, dan yang kedua ada stek kayu setengah tua atau semi hardwood cuttings, dan yang ketiga ada stek kayu keras atau hardwood cuttings. Setiap kelompok membutuhkan perlakuan khusus untuk memperoleh keberhasilan yang optimal. Contoh stek batang rosemary, mawar, lavender, thyme, singkong, tebu, kangkung, dan anggur. Yang kedua, stek daun. Pada stek daun, daun yang sehat dipotong dari tanaman induk dan ditanam dengan media tanam. Dalam beberapa kasus, bagian daun tersebut dapat menghasilkan akar dan membentuk tunas baru. Contoh stek daun ada cocor bebek, wijaya kusuma, sri rejeki, dan kaktus. Dan yang ketiga, stek akar. Stek akar melibatkan pemotongan akar tanaman induk dan menanamnya dalam media tanam untuk pertumbuhan lebih lanjut. Biasanya stek akar digunakan pada tanaman yang memiliki perkembangan akar yang kuat dan mudah mengeluarkan tunas baru dari akarnya. Contoh stek akar ada stroberi, jambu biji, cemara, apel, dan sukun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan stek. Yang pertama ada faktor lingkungan atau faktor luar. Contohnya seperti suhu, kelembapan, intensitas media perakaran. Dan yang kedua, faktor dari dalam tanaman. Contohnya adanya tunas dan daun pada stek, zat pengaturan tumbuh berbeda, dan persediaan cadangan makanan. Contoh tanaman yang bisa di stek. Yang pertama ada tanaman sukun, tanaman singkong, tanaman cocor bebek, tanaman delima, tanaman cabai, tanaman tomat, dan tanaman kelor. Cara melakukan stek. Yang pertama, pilih pohon induk yang diinginkan. Kedua, pilih cabang yang sehat. Ketiga, potong cabang dengan arah potong serong. Keempat, pangkas daun. Kelima, potonglah bagian daun yang tersisa sehingga tinggal sekitar 1/3 hingga setengah bagian dari ukuran aslinya. Keenam, rendam pangkal stek dengan zat perangsang. Ketujuh, tempatkan stek yang telah direndam dalam polybag yang telah diisi dengan media tanam yang sesuai. Ke-8, tempatkan polybag dalam naungan. Ke-9, siram secara teratur. Keuntungan tanaman stek. Yang pertama, tanaman yang dihasilkan akan mempunyai karakter yang bisa dibilang akan sama dengan induknya. Kedua, tanaman yang di stek akan lebih cepat matang. Ketiga, memiliki nilai yang lebih ekonomis dan lebih praktis. Keempat, tidak merusak induk dari tanaman yang di stek. Kerugian tanaman stek. Yang pertama, stek seringkali tidak ada akar tunggang, sehingga akan lebih mudah roboh atau jatuh. Yang kedua, tanaman akan lebih mudah mengering apabila sudah memasuki musim kemarau yang panjang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.